Oke, berjumpa lagi kita di dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai software R. Pertama kita buka RStudio. Kemudian ini tampilannya. Ini ada beberapa data sebenarnya di bagian data, environment, kemudian di konsol. Saya tutup dulu beberapa data yang terbuka tadi. Saya close sehingga di situ benar-benar tidak ada data dan muncul jendela konsol. Ini. Nah, kemudian environment, kemudian di sini ada file, kemudian plot. Kalau kita nempel plot, kemudian di sini ada package, help, dan viewernya. Oke, nah kita mulai saja dengan import file. Nah, saya punya beberapa file di directory, tapi sebenarnya kita set dulu working directory-nya di session. Nah, saya setting di bagian D, kemudian membuat file praktikum R. Oke. Nah, setelah saya set working directory saya di situ, maka pada saat kita mengakses file, kita akan mengakses file di D praktikum R tersebut. Oke, di situ code-nya adalah set WD ya. Jadi kita bisa juga mengetikkan di konsol kalau mau set secara langsung. Nah, untuk menampilkan data-data apa saja yang ada di file tersebut, karena itu baru kita buat, maka tidak ada data sama sekali ya. Atau di situ dibilang karakternya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buka atau lihat file yang kita punya ya. Saya sudah siapkan 2 buah data. Di situ ada data pegawai dan data pegawai Excel. Nah, saya pindah dulu datanya dari latihan R ke file directory kita tadi. Untuk mempermudah saja, sebenarnya kita bisa mengimport data dari situ nanti. Oke, nah data pegawai dan data pegawai Excel. Sekarang saya siapkan lagi satu data, yaitu Notepad. Oke, dari data Excel tadi kita copy, kemudian kita buat data baru yang isinya sama di Notepad ya. Saya tadi ada salah data, itu dihapus. Oke, kita pindah data yang benar ke Notepad. Ya, setelah dapat data yang benar, kita tempatkan di file directory kita, kemudian kita ubah namanya menjadi data pegawai teks ya, _txt untuk memudahkan saja saat memanggil nanti. Oke, sudah terbentuk file notepad-nya. Ini kita save saja karena tadi ada perubahan. Kita cek yang di CSV. Nah, sebelumnya data CSV ini sebenarnya dari data Excel tadi, tapi di save as sebagai CSV ya dengan koma delimit. Oke, tadi ada yang salah di sini, dihapus dulu. Oke, kemudian kita save dengan menekan Ctrl Save ya, atau CTRL-S. Oke, sekarang kita sudah punya 3 data. Ya, kita coba cek dulu data Excel-nya. Oke, sudah benar ya. Datanya ada 30 data dengan row pertama adalah header atau judul dari tabel. Kita coba import dulu dari RStudio-nya. Di situ ada file, kemudian import database, kita pilih dari Excel. Kemudian browse, ya. Di situ kita search yang dari Excel. Nah, setelah kita browse dan itu benar-benar data yang bisa di-load ke Excel, maka akan tampil datanya. Dan di situ juga ada code-nya ya. Kalau kita mau manual, itu code-nya juga ditunjukkan di situ. Oke, kalau sudah import. Nah, setelah import ini, maka datanya otomatis akan terload ke dalam Excel kita dan tampil di tampilan data itu datanya ya. Sama dengan data yang kita lihat di Excel tadi. Oke. Nah,
cara kedua adalah dengan package recommender yang telah kita install. Ya, kita bisa import data juga dari situ. Oke, saat sudah dipanggil maka akan muncul GUI-nya package recommender. Nah, di situ ada, dilihat dulu di sini datasetnya tidak ada ya, atau no data no aktif. Nah, sekarang kita load dulu. Kita pilih saja yang pertama dari text clipboard atau URL ya, ini sebenarnya umum. Nah, kemudian ini kita beri nama variabelnya ya, kita beri nama datanya. Kemudian tadi pakai semicolon ya, separatednya. Kemudian kita oke-kan. Nah, kita akan diarahkan data mana yang mau kita ambil. Nah, tadi ada di direktori Praktikum R, kemudian formatnya CSV ya. Kita cari yang formatnya CSV. Oke. Nah, kalau sudah, itu di R script itu juga kita diberikan code-nya. Nah, ini datanya sudah aktif dan terload. Kita juga bisa view di bagian view dataset. Nah, kalau mau edit berarti di bagian edit dataset. Oke, sudah. Nah, ini bisa kita copy dan kalau kita jalankan di R console maka dia akan masuk ke dalam database RStudio-nya tadi. Kalau kita load-nya di recommender maka dia terload-nya di recommender. Tapi kalau kita load-nya di sini ya, di R console-nya RStudio maka dia terload-nya di RStudio seperti itu. Nah, kita copy tadi script yang sama, kemudian enter. Nah, setelah enter, maka data pegawai underscore CSV-nya sudah terload di dalam Excel. Di dalam RStudio. Oke. Nah, cara ketiga yaitu dengan kita mengetikkan langsung di R console. Nah, kita buat nama variabelnya dulu, nama datanya dulu di sini, data pegawai underscore txt. Nah, dari R console tadi kita dapat bocoran ya, ternyata kalau manggil data atau ngeload data kita bisa pakai read.table. Nah, di situ juga sebenarnya dikasih tahu harusnya gimana isinya read.table itu ya. Jadi RStudio ini sangat memudahkan kita ya, kira-kira bagaimana sih isi daripada code untuk read.table. Nah, di bagian kuning itu sudah dikasih tahu. Oke, ternyata sama dengan yang di recommender. Ya, kita cari dulu direktori dari datanya ada di mana. Nah, untuk cara gampangnya, kalian bisa ketik langsung, bisa juga kalian ke file yang kalian simpan tadi ya. Oke, nah di sini kita copy saja ya di bagian lokasi filenya dan formatnya adalah txt. Kemudian kita paste. Ingat harus ada tanda petik 2 di situ. Nah, dan slashnya bukan ke kiri ya, tapi ke kanan. Itu yang harus diubah kalau kita copy langsung. Dan kita cari nama datanya tadi adalah data pegawai.txt. Oke, nah kemudian kalau data yang kita load itu di atasnya ada headernya, maka kita harus menambahkan koma headernya sama dengan true. Ya, artinya apa? Artinya bahwa di bagian atas sendiri itu bukan langsung data, tapi di situ ada nama file. Nah, kalau lihat di view-nya, coba kita lihat data pegawai.txt. Nah, bagian atas itu kan nomor, nama, gender, itu adalah judul tabelnya. Itulah yang dimaksud dengan header sama dengan true. Jadi datanya bagian awal itu adalah judulnya. Oke, kita juga bisa mengubah dari data pegawai tadi menjadi data kita ya, ubah variabel dengan langsung saja data kita sama dengan apa sih yang kita nyatakan tadi ya, data pegawai.txt tadi, .csv tadi. Oke. Nah, secara otomatis di situ juga nambah satu lagi yaitu data kita yang isinya sebenarnya sama dengan data pegawai underscore CSV. Oke. Nah, di sini kita juga bisa ketik di konsolnya view ya untuk melihat data.